Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang modul retail. Nah, teman-teman, jika modul retail dinyalakan, maka teman-teman akan bisa melihat ada dashboard baru tampilan, yaitu retail pada halaman awal teman-teman. Nah, di sini memang masih kosong teman-teman, karena di sini kita kan akan menjual sesuatu. Nah, retail di sini kita maksudkan adalah tokonya, seperti itu. Nah, jadi untuk melakukan penjualan tentunya kita harus melakukan sewa toko dulu atau membeli toko dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan dengan cara klik di modul retail ini, lalu pilih location, sehingga teman-teman akan ditampilkan sebuah tampilan yang menunjukkan lokasi mana saja yang teman-teman bisa sewa atau untuk dijadikan tempat berjualan teman-teman. Nah, teman-teman memang mungkin ada kompetitor ya, tapi kan kalau misalnya kita ngomongin sebuah tempat, misalkan Jakarta, tidak mungkin hanya ada satu tempat saja untuk berjualan kan ya. Nah, jadi teman-teman ada kompetitor yang mungkin akan berjualan di tempat yang sama. Jadi di sini ada 6 macam lokasi, teman-teman bisa lihat mungkin yang mana yang teman-teman ingin jualannya, di mananya. Nah, teman-teman apakah bisa untuk sewa 6-6-nya? Sangat bisa sekali teman-teman. Jadi teman-teman bisa sewa 6-6-nya untuk menjadi sebuah toko teman-teman. Nah, tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan, yaitu harga biaya dari sewanya, yaitu ada standard fee dan overflow fee. Nah, di mana standard fee ini akan membicarakan tentang berapa harga di mana kita akan bayar per harinya untuk per 1 meter perseginya. Jadi contoh jika misalkan saya pilih di sini rent retail space, misalkan saya ingin sewa di Jakarta. Jadi saya akan pilih rent retail space di Jakarta. Lalu untuk location Jakarta di sini ada detailnya teman-teman. Retail rental rate adalah 30 SGD per day per meter persegi. Jadi teman-teman jika kita sewa 100 meter persegi, maka kita akan bayar sebanyak 3.000 SGD per harinya. Seperti itu. Dan kita akan punya area sebesar 100 meter persegi. Di mana pembelian ini pun, sewa ini tempat ini pun ada kontraknya. Jadi selain daily kontrak yang kita akan bayarkan setiap hari secara rutin, teman-teman juga bisa memilih untuk 7 day contract atau 30 day contract. Di mana kalau kalian teman-teman memilih 7 day contract, maka teman-teman akan bayar 7 hari di muka. Seperti itu. Jadi tapi dapat diskon 20% teman-teman. Jadi kalau misalnya di tengah waktu tiba-tiba teman-teman perlu area yang lebih besar untuk disewa, maka 7 day contract ini ketika teman bayar 7 hari akan hangus di tengah-tengah. Seperti itu. Jadi akan bayar 7 hari lagi. Gitu. Jadi perlu dipertimbangkan apakah akan menggunakan kontrak atau tidak. Itu juga berlaku untuk 30 day contract. Jadi jika kita sudah bayar 60% diskon, oke ya mantap 60% diskon. Tapi tiba-tiba kita perlu menaikkan storage space kita, area retail kita, maka ya jadi hangus 30 harinya. Gitu. Misalkan sudah jadi 15 hari, tiba-tiba ingin naikkan, ya 15 hari ke belakangnya akan hangus, kita akan bayar 30 hari lagi. Gitu. Jadi silakan atur strateginya teman-teman. Nah, ketika daily contract, misalkan saya memilih daily contract ini 100, maka ketika kita akan submit, maka akan ditarik ke bagian inbox, di mana di sini adalah list PO kita, purchase order kita. Setiap transaksi yang kita lakukan, apapun itu, dia akan muncul di sini. Teman-teman akan perlu untuk melakukan acceptance ataukah mendecline, jadi approve or decline dari PO ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat detailnya. Jadi itemsnya apa? Jadi, itemsnya adalah untuk rental retail di Jakarta dari tidak punya kontrak menjadi 100 meter persegi daily kontrak. Nah, dibuat oleh siapa? Di sini saya menggunakan DuSim atau simulatornya kita. Gitu. Jadi virtual order kita namanya di DuSim. Nah, harganya berapa? 3.000 SGD, dibuat kapan dan dibutuhkan sebenarnya kapan. Teman-teman jika approve, silakan tekan centang, jika tidak silakan tekan cancel. Maka di sini saya akan coba approve dulu. Nah, approve day adalah tanggal kita approve. Nah, teman-teman bisa lihat tanggalnya ada di bagian atas sini. Nah, di bawah ini adalah per detiknya teman-teman. Setiap harinya kita akan simulasi dalam waktu, contoh di sini 40 detik. Ketika teman-teman sudah sewa, di hari kedepannya, jadi di hari ke-8, setelah 1 hari setelah approve day, maka teman-teman akan punya sebuah toko retail. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat, kalau kita punya toko retail di Jakarta, untuk menjual apple juice, orange juice, melon juice dengan harga 26, 29, 31. Lalu berapa banyak apple juice yang kita punya, berapa banyak orange juice yang kita punya, berapa banyak melon juice yang kita punya, dan area utilize-nya berapa. Dan juga jumlah staff-nya kita ada berapa. Seperti itu. Nah,
Selain itu, di modul retail kita juga bisa melakukan setting harga. Tapi kalau misalnya setting harga di sini tidak muncul karena kita belum menyalakan modul procurement. Maka dari itu, modul retail kali ini kita akan lebih fokuskan ke location. Nah, berikutnya overflow fee. Tadi belum sempat dibahas ya. Nah, karena overflow fee ini membicarakan masalah biaya denda yang kita perlu bayar jika kita melebihi penggunaan. Nah, misalkan kita sudah menggunakan 100 meter persegi, gitu. Lalu kita sewanya 150 meter persegi. Berapa banyak yang kita bayarkan? Saya ulangi ya. Jika kita sewa 100 meter persegi, jika kita menggunakan 100 meter persegi dan kita sewanya 150 meter persegi, maka berapa biaya yang kita gunakan? Kita akan membayar 150 meter perseginya meskipun kita tidak menggunakannya secara penuh. Gitu. Nah, tetapi jika dibalik, kita sewanya 100 meter persegi, tapi pakainya 150 meter persegi, maka ada kelebihan 50 meter persegi. Nah, kelebihan 50 meter perseginya akan dibebankan sebagai overflow fee. Seperti itu. Jadi kita kalau kalikan aja 35 kali 50, 35 kali 50 adalah 1.750. Jadi kita akan membayar denda sebanyak 1.750 per harinya. Karena kita ada overflow atau kelebihan stok. Seperti itu. Jadi teman-teman strategikan dengan baik berapa banyak yang perlu kalian sewa areanya sehingga tidak terjadi sebuah overflow. Itu untuk modul retail kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.